Yang terhormat Ibu Nurul Aziza, SAB MAB, selaku Kepala Laboratorium Cyber Marketing Program Studi Administrasi Bisnis yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Fauzan SAB, selaku Laboran Laboratorium Program Studi Administrasi Bisnis. Yang terhormat Ibu Indah Respati Kusumasari, SOS MSI, selaku dosen pembimbing Laboratorium Cyber Marketing. Yang terhormat Ibu Fariha Rahmawati, SIKOM MIKOM, selaku dosen pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kak Iza, selaku Ketua Laboratorium Cyber Marketing, serta kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri kita yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga tidak mengurangi semangat kita semua. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Cahaya Sasi Rizkia, selaku moderator pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan sambutan dosen pembimbing Laboratorium Cyber Marketing, selanjutnya pemaparan materi kajian oleh Ibu Fariha Rahmawati SIKOM MIKOM, selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi dokumentasi dan penutupan. Baik, rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Indah Respati Kusumasari SOS MSI selaku dosen pembimbing Laboratorium Cyber Marketing. Untuk Ibu Indah, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Fariha selaku dosen pemateri yang telah hadir pada pagi hari ini ya, dan rekan-rekan mahasiswa Lab Cyber Marketing yang saya banggakan. Terima kasih atas kerja kerasnya ya, sehingga Lab Cyber Marketing terus berkegiatan, terus berkinerja. Terutama pada saat ini ada agenda kajian ya. Agenda kajian hari ini yang bertemakan tentang level up your brand value through social media. Nah, besar harapan Ibu agar rekan-rekan mahasiswa memahami tema tersebut dan mencermati apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fariha selaku dosen pemateri untuk hari ini, dan bisa diimplementasikan untuk kemajuan lab cyber marketing. Jadi tetap semangat untuk berkinerja, berkegiatan ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari pemateri kita, yaitu Ibu Fariha Rahmawati, SIKOM MIKOM. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Indah dan juga panitia. Terima kasih kepada MC yang telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya apakah suara saya terdengar jelas ya teman-teman ya? Terdengar Ibu. Terdengar jelas ya, insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah kesempatan bagi saya gitu ya, bisa sharing ke teman-teman mahasiswa administrasi bisnis, betul ya? Oke, sebelum kita mulai, boleh dong teman-teman yang lain kita nyalakan dulu kameranya supaya saya bisa lebih kenal satu persatu nih dari anggota Lab Cyber Marketing. Kalau di IKOM kita punya Lab Cyber PR gitu ya. Ternyata di Adlis juga ada Lab Cyber Marketing, ini menarik sekali. Silakan saya tunggu untuk teman-teman bisa on cam sambil saya menyiapkan materinya. Baik, teman-teman, apa sudah terlihat jelas ya materi yang saya tampilkan di layar? Sudah, Ibu. Sudah, oke, baik.
Teman-teman, hari ini saya mendapatkan kesempatan dari tim panitia, katanya ini adalah kajian internal dari Lab Cyber Marketing. Saya harap sharing hari ini bisa kemudian bermanfaat bagi teman-teman. Tema kali ini saya diminta untuk membawakan terkait dengan level up your brand value through social media. Nah, tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Kenalan dulu ya. Ada beberapa mungkin yang sudah pernah ketemu dengan saya, ada juga yang belum. Jadi nama saya adalah Farika Rahmawati. Nah, saya adalah dosen ilmu komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, kebetulan memang saya sangat tertarik ya ketika awal diminta untuk mengisi kajian ini, karena memang konsentrasi saya banyak di public relation, tetapi saya juga memiliki social media. Saya mengajar salah satu mata kuliah, judulnya adalah Image and Reputation. Di situ saya mengajari mahasiswa untuk membuat personal branding, dan kemudian ada juga komunikasi marketing communication ya, yang kemudian saya juga banyak bersinggungan di sana. Kemudian nama saya teman-teman Farika gitu ya, artinya adalah bahagia, dan Rahmawati ini artinya adalah dengan rahmat Allah gitu ya. Jadi saya berharap dengan adanya kajian hari ini juga bisa membagi kebahagiaan dan juga ilmu kepada teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja kita mulai kajiannya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Tadi saya sudah kenalan gitu ya. Saya sehari-harinya selain jadi dosen juga punya akun-akun sosial media. Saya aktif di TikTok, teman-teman. Mungkin ada yang main TikTok di sini. Teman-teman bisa cari nih Farika Rahmawati. Saya biasanya membagikan di TikTok ini kebalik ya. Harusnya Instagramnya Rika Ashari, kemudian TikToknya @Farika Rahmawati. Nah, biasanya saya seringkali bikin konten terkait dengan skripsi dan motivasi dunia perkuliahan. Saya rasa dengan adanya sosial media ini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil gitu ya. Perubahan teknologi yang cepat, banyaknya aplikasi sosial media yang baru ini adalah keutamaan bagi teman-teman yang sudah punya bisnis. Oke, saya mau tahu dulu dong, di antara 28 anggota Lab Cyber Marketing ini gitu ya, mana sih yang sudah punya bisnis? Saya mau lihat dong. Boleh raise hand siapa aja yang sudah punya bisnis dan sudah punya akun sosial media untuk bisnisnya. Silahkan. Boleh raise hand atau ada yang mau open mic mungkin menceritakan sedikit tentang bisnisnya supaya sharing kita jadi lebih kena ya, kalau saya tahu apa sih produk teman-teman yang selama ini sudah berjalan. Ada yang mau sharing? Oke, karena masih malu-malu ya, saya coba tanya aja deh. Mbak Wilda Maulidia, nih, apa sudah punya bisnis, Mbak? Saat ini belum, Bu. Saat ini belum, oke. Kalau Mas Operator, Mas siapa nih namanya? Boleh kenalan dulu dong. Perkenalkan dulu, nama saya Rizky. Kalau sejauh ini saya masih belum punya bisnis sih, Bu. Oke, yang di Adbis ini ada yang sudah punya bisnis kecil-kecilan mungkin? Kemarin saya minta panitia ada 3 ya, ada yang punya PO Just Tip, ada yang punya jilbab, dan ada yang punya satu lagi itu apa ya? Martabak kalau nggak salah. Yang mana nih orangnya? Hadir nggak hari ini, Mbak MC? Yang mana Mbak MC yang punya bisnis kemarin? Saya itu yang punya martabak, yang bisnis martabak, tapi itu nggak sampai kayak Instagram gitu, online itu enggak. Oh, Mbak Liana ya. Boleh diceritain dulu Mbak, bisnisnya kemudian mulai dari tahun berapa dan sejauh ini seperti apa perkembangannya? Oh, masih baru sih itu saya cuma kayak bantu orang tua aja, kayak jalan di rumah gitu. Oke, masih baru ya. Berarti belum ada Instagramnya Mbak Liana? Belum. Oh, belum ada. Oke, baik, terima kasih Mbak Liana. Semoga semakin lancar setelah ini ya bisnisnya.
Hari ini kita akan sama-sama belajar gitu ya, kenapa kemudian kita bahas social media sebagai salah satu cara teman-teman bisa meningkatkan brand value atau nilai dari brand itu sendiri. Nah, saya ingin mulai pertama-tama dengan perkembangan gitu ya, bahwa zaman dahulu gitu ya, beberapa waktu lalu kita tahu market itu sifatnya adalah konvensional. Jadi kita berjual beli gitu ya, bertransaksi melalui beberapa platform seperti ini, ada supermarket gitu ya atau pasar. Namun sekarang gitu ya, di era digital kita kemudian udah exchange nih valuable resource-nya, needs-nya sama sistemnya. Kita nggak lagi banyak berbelanja secara langsung gitu ya, sejak pandemi terutama. Teknologi dan CMC ini telah mengubah yang namanya consumer behavior atau kebiasaan konsumen yang awalnya sering berbelanja barter dan juga bertransaksi langsung gitu ya ke beberapa minimarket atau supermarket, kini beralih gitu ya jadi online. Jadi kita kenal beberapa e-commerce gitu ya. Nah, kemudian sosial media ini jadi berperan penting gitu ya, karena biasanya selain memiliki e-commerce, mereka juga memiliki akun sosial media untuk kemudian mempromosikan produk-produk mereka, seperti itu. Ada suatu hal yang menarik teman-teman, jadi riset terkini gitu ya, menurut lembaga riset pasar dan perilaku konsumen, diketahui menurut Populix gitu ya, ternyata penggunaan sosial media ini sangat berpengaruh terhadap penjualan produk di sosial media ataupun e-commerce, dan terbukti sebanyak 1.020 responden dengan usia 18 sampai 55 tahun itu menggunakan sosial media seperti itu. Nah, yang lebih menarik lagi gitu ya, kalau dulu mungkin kita berawal dari Facebook, lalu kemudian ada BBM, ada WhatsApp, ada Instagram, hadir Twitter gitu ya. Sekarang ternyata sosial media yang banyak menyedot gitu ya, pangsa pasar justru adalah TikTok Shop gitu ya. Ini datanya saya ambil dari Kompas tahun 2022 akhir gitu ya. Dia meraih sekitar 45% pasar dari penjualan produk di sosial media, baru diikuti oleh WhatsApp sekitar 21%, ada Facebook 10%, dan juga Instagram sebesar 10%. Nah, kemudian ini adalah timeline-nya teman-teman. Jadi semenjak kapan sih kemudian marketing ini kemudian berubah gitu ya. Jadi kita mulai dari tahun 1960, pada saat itu memang marketing itu fokusnya pada produk. Baru di marketing 2.0 berubah ke orientasinya ke customer, bukan lagi ke produknya. Di tahun 2005 baru mulai fokus ke human value-nya, dan di tahun keempat, bukan tahun keempat, sorry, marketing 4.0 itu fokus ke customer behavior-nya, dan sekarang sudah menuju ke marketing 5.0. Jadi lebih mengutamakan integrated marketing engagement. Nah, saya mau kasih contoh nih, mungkin teman-teman yang belum tahu, apa sih Bu perbedaan antara marketing 1.0 sampai 5.0. Nah, di marketing 1.0 di sini biasanya penjual gitu ya atau seller dia fokus pada product centric era. Jadi mereka ya hanya berpikir gimana caranya menjual produk sebanyak-banyaknya. Biasanya mereka pakai rumusnya seperti ini. Untuk seseorang membeli, maka harus kualitas barangnya harus bagus, harus banyak yang keluar, kemudian harganya juga harus affordable gitu ya bagi levelnya seperti itu. Nah, produk yang baik atau good product will sell itself. Jadi kalau selama kalian punya produk yang baik, ya udah, maka kalian akan bisa bertahan di industri tersebut. Gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Pada saat itu mungkin belum kepikiran deh yang namanya iklan, yang namanya promosi, karena ya pokoknya kalau produkku enak, tadi ada PO martabak misalnya, kalau enak ya akan aku beli misalnya. Yang jualan jilbab kalau bagus dan motifnya menarik akan saya beli gitu ya. Padahal zaman sekarang gitu ya, produk aja itu nggak penting, nggak cukup gitu ya untuk bisa menjual sebuah produk. Nah, kita akan masuk ke perbedaannya ke marketing 2.0 gitu ya. Jadi di sini mereka mulai menyadari bahwa ternyata produk yang bagus saja itu nggak cukup gitu ya, because customer is the king. Rajanya itu adalah si pelanggan tersebut. Jadi percuma gitu ya kalau kita misalnya berusaha untuk
bikin produk yang bagus tapi tidak punya pelayanan yang maksimal. Ini saya punya sedikit cerita teman-teman. Jadi di kampung suami saya itu ya di daerah Mojokerto ada salah satu daerah namanya Dawar. Mungkin ada yang di sini orang Mojokerto ya. Dia itu satenya itu sangat viral gitu ya dan digemari, tetapi dia punya penjual yang dibilang satenya sate jahat gitu ya. Jadi terkenalnya brandingnya adalah sate jahat karena yang menjual itu sangat judes dan galak gitu ya. Nah, di sini akhirnya banyak orang yang tetap beli sih gitu ya, tapi ada juga yang perlahan-lahan mundur. Artinya, males deh beli di situ gitu ya, karena pelayanannya tidak bagus, tidak maksimal, kemudian penjualnya jahat seperti itu. Nah, di marketing 2.0 ini kemudian para penjual mulai menyadari bahwa ternyata adanya perkembangan teknologi gitu ya, daya beli konsumen cukup menurun dan pasarnya juga nggak terpenuhi gitu. Jadi sehingga mereka nggak cukup dengan produk yang bagus, tapi harus punya delivery yang baik gitu ya. Jadi penjualannya juga harus baik. Makanya teman-teman kalau lihat mungkin di Alfamart gitu ya, di Indomart, orang-orang itu kalau jualan dia menyambut kita dulu ya sebelum kita membeli. Selamat datang di Alfamart misalnya, selamat berbelanja seperti itu. Jadi ada customer value yang dipenuhi oleh industri tersebut gitu ya. Nah, di sini ada beberapa strategi yang digunakan di marketing 2.0 yang buat baru mulai mau buat produk. Jadi dia ada customer value, ada cost-nya juga, ada convenience-nya, dan ada communication-nya. Nah, penting bagi mereka untuk menjual produk itu dengan storytelling dan hospitality. Jadi punya cerita, kenapa sih kita harus beli produk tersebut gitu ya. Nah, ini menarik banget. Jadi nggak cukup produknya enak, tapi kalau penyampaiannya nggak oke, ya orang-orang juga nggak tertarik. Ya. Nah, kita bergeser ke marketing 3.0 gitu ya, 3.0, bahwa semakin era itu berkembang gitu ya, ternyata produk yang baik didukung dengan cara penjualan yang baik gitu ya, sales atau SPG yang baik juga gitu ya. Mungkin pada zaman itu yang paling hits adalah rokok gitu ya, mereka menggunakan seller SPG yang cantik-cantik gitu ya, yang bicaranya manis-manis. Itu banyak sukses di era itu. Nah, tetapi berkembangnya zaman gitu ya, persaingan bisnis semakin ketat, maka marketing 3.0 ini mereka meletakkan fokusnya itu di human centric era. Jadi gimana kita menggunakan platform gitu ya untuk kemudian berorientasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini menarik kalau kita hubungkan dengan level up your brand value through social media. Sekarang teman-teman boleh perhatikan bahwa banyak gitu ya beberapa produk yang mereka menggabungkan antara marketing 3.0 dengan proses penjualan. Saya mau kasih contoh misalnya di sini ada berbagai macam isu gitu ya. Misalnya ada co-creation atau bicara tentang identitas dan nilai produk. Ada coexistence, misalnya ada isu lingkungan, isu sosial dan isu kemanusiaan. Ada komunal, di sini ada komunitas dan member. Nah, mereka melakukan pendekatan itu dengan proses komunikasi yang sangat interaktif. Coba teman-teman ingat ya, nih saya mau geser dulu nih gambarnya ke tengah gitu ya. Nah, saya punya contoh, ini adalah contoh marketing 3.0. Jadi mereka mengembangkan produk tidak hanya fokus pada produknya, tetapi mereka juga menjual di sosial media bagaimana produk itu tidak hanya disenangi masyarakat, tapi juga sesuai dengan isu lingkungan yang berkembang. Saya kasih contoh Starbucks. Siapa di sini yang suka nonton Starbucks, yang suka minum Starbucks ya? Jadi Starbucks ini menarik sekali marketingnya. Mereka menggunakan green marketing dan ini levelnya sudah internasional. Mereka nggak cuma jualan kopi, tetapi mereka memberikan pelayanan ya, baristanya dilatih dengan baik tadi 2.0-nya. Di 3.0 mereka mengembangkan isu lingkungan dengan penjualan produk. Nah, green marketing Starbucks ini sangat menarik karena mereka biasanya melakukan campaign sosial media bahwa misalnya kalau misal teman-teman bawa tumbler gitu ya, maka Anda dapat potongan tertentu ketika membeli Starbucks. Nah, ini menarik sekali karena banyak orang bisa memilih kompetitor kopi gitu ya. Kopi yang mana nih, mau di kafe A, di kafe B, atau di kafe C. Namun ternyata Starbucks itu punya market sendiri, dia
sangat menghargai orang-orang yang mencintai lingkungan. Jadi dia mengajak, yuk kita menggunakan misalnya tumbler supaya kita nggak banyak punya sampah plastik. Atau juga mereka mulai menghilangkan sedotan gitu ya, beberapa benda plastik. Dan di beberapa Starbucks internasional misalnya mereka punya alat daur ulang sendiri dan mereka buat produk-produk dari hasil Starbucks tadi. Misalnya ampas kopinya dijadikan pupuk, ampas kopinya kemudian diolah lagi menjadi benda-benda yang bermanfaat. Nah, di sini misalnya dia menggunakan eco-friendly cups. Jadi mereka udah mudah didaur ulang gitu ya. Biasanya mereka pakai kertas, nggak pakai plastik. Dan juga mereka membuat hasil-hasil karya seni. Nah, ini menarik banget gitu ya. Mereka mengkampanyekan perusahaan mereka sebagai perusahaan yang bukan cuma punya produk yang baik, tapi mereka punya value, yakni cinta terhadap lingkungan. Oke, kita geser lagi ke marketing 4.0. Di sini mungkin teman-teman mulai bisa memikirkan gitu ya, nanti kalau saya punya produk, saya ingin menggabungkan karakteristik di tiap era gitu ya, supaya kita bisa dapat semuanya. Jadi bukan sekedar produk sentris atau human sentris, tapi bisa menggabungkan kesemuanya menjadi satu seperti itu. Nah, teman-teman masuk ke marketing 4.0 ini menarik gitu ya. Di digital era ini content is the king. Nah, ini menarik banget ya. Jadi semua serba konten. Mau orang terkenal, nggak terkenal, mereka semua bisa bikin konten. Everyone, everywhere, every time, and everything gitu ya. Nah, ini ada yang kenal nggak? Yang di sebelah kanan ini siapa nih namanya? Nggak ada yang tahu nih, anak-anak Adbis? Ini fotonya siapa, yo? Siska Kol. Siapa tadi yang jawab? Kok suaranya kecil sekali? Siapa, Mbak? Yang bawah itu Siska Kol, terus yang atas kurang tahu. Oke, belum tahu ya. Yang atasnya adalah foundernya It's Humble, teman-teman, yang lagi viral nih ya di TikTok. Nah, yang bawah ini Siska Kol, betul sekali ya. Jadi konten itu kemudian menjadi sangat menarik gitu ya. Kita punya produk, kita promosiin gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya konten yang menarik, ternyata kita akan kalah dengan industri yang lain. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin penting kenapa teman-teman ketika menggunakan sosial media harus mampu gitu ya membuat konten. Karena ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama adalah engagement. Nah, ternyata menurut hasil penelitian juga, ketika kita bisa membangun konten yang baik gitu ya, konten yang interaktif dan menarik bagi audiens, maka kita punya ikatan emosi yang kuat dengan si audiens itu. Kemarin siapa nih yang ngefans sama Torik sama Fuji misalnya? Ketika mereka putus gitu ya, bombardir lah gitu Instagramnya Fuji, Instagramnya Torik gitu ya, mengajak mereka untuk balikan karena mereka punya ikatan emosi. Kenapa kok bisa? Kita menyaksikan percintaan antara dua insan gitu ya, antara Torik dan Fuji, dan ketika putus banyak juga yang kemudian ikutan sedih gitu ya. Saya nggak sempat ngikutin Torik dan Fuji sih, tapi dulu saya pernah nangis ketika Gading dan Gisel bercerai gitu ya, karena saya suka sama Gempi misalnya. Nah, munculnya konten yang berulang dan terus-menerus itu biasanya membuat kita punya ikatan emosional. Ya, sayang banget ya, kenapa kok mereka bercerai, kenapa kok mereka putus. Nah, sama halnya dengan semacam itu, maka ketika teman-teman misalnya bisa membuat konten bisnis, misalnya kayak Siska Kol ini ya, dia terus berinteraksi gitu ya, mau bikin inovasi es krim rasa nasi Padang, terus audiensnya bilang, es krim rasa gulai kambing dong Kak, coba. Nah, dia mengikuti saran-saran audiens, maka terjadi interaksi yang kuat di sana, dan akhirnya ada ikatan emosi gitu ya, yang akhirnya, wah, ini nih masakannya nih sangat unik dan menarik gitu ya, akhirnya viral dan sempat jadi salah satu kreator yang terbaik juga gitu ya di TikTok. Nah, jadi di sini poin engagement ini sangat penting ketika kita punya konten seperti It's Sambal itu ya, mereka biasanya kasih challenge dan juga kasih promo-promo di TikTok Shop. Ini menarik untuk kemudian masyarakat bisa memahami gitu ya, oh kita punya ikatan emosi yang kuat. Kalau nggak ngonten pasti akan dicariin Kak kemana aja dan segala macam.
Nah, ini akan sangat berpengaruh bagi teman-teman yang baru mau membangun bisnis untuk kemudian bisa gimana sih caranya bikin konten tuh yang interaktif, yang orang itu mau nagih gitu ya setiap hari. Bukan cuma sekedar kayak, halo teman-teman, saya jualan martabak nih, dibeli ya, nah, kayak gitu. Tapi kita kreasikan, misalnya martabak yang viral gitu ya. Sekarang kayak misalnya martabaknya Putra Jokowi gitu ya, itu ada berbagai macam rasa, dibuat seperti pizza, lalu ada berbagai macam rasa. Saya rasa itu menarik gitu ya, karena orang jadi pingin cicip gitu ya setiap bagiannya. Nah, ada ikatan emosi ini juga biasanya dipengaruhi sama penggunaan brand ambassador, influencer, ataupun popularitas dari si artis tersebut. Nah, kemudian gitu ya, yang nomor 2 nih juga menarik, di sosial media bukan sekedar kita menjual produk, harganya misalnya 5.000 atau harganya 1 juta, tapi kita membuat excitement terhadap produk tersebut. Sekarang lagi ngetren nih yang namanya flexing gitu ya. Dari kemarin Indra Kents tertangkap banyak banget bahasan soal flexing yang dikebumikan gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah produk gitu ya. Kemudian mereka punya loyalitas terhadap brand karena mereka punya penempatan mereka ada di sosioekonomi status yang mana. Jadi ada produk-produk yang memang menempatkan mereka di level up gitu ya. Misalnya kalau batik kita punya Ana Avanti misalnya di Indonesia, kalau di luar kita punya beberapa produk lain misalnya kayak Hermes, Chanel dan lain-lain gitu ya. Nah, penempatan produk itu menjadikan loyalitas brand. Misalnya orang-orang kaya akan cenderung menggunakan produk Hermes misalnya dibandingkan Deli Wafa gitu ya yang ada di Sidoarjo misalnya. Nah, mereka akan punya excitement terhadap brand sesuai dengan gaya hidup yang mereka gunakan. Nah, ini juga penting segmentasi produk dalam marketing 4.0. Jadi dia benar-benar menyesuaikan kontennya juga sesuai dengan segmentasinya. Apakah untuk medium up atau medium low. Gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini gitu ya, kemudahan akses dan interaksi ini memudahkan juga untuk menjalin aset sehingga produk tersebut itu mudah dijangkau gitu ya. Baik itu produk makanan, misalnya sekarang sudah bisa pakai Gojek atau Paxel untuk bisa dikirim hari itu juga, saat itu juga, dan bisa dinikmati di berbagai daerah. Selanjutnya kita akan resum dulu gitu ya. Jadi di sini kita boleh mulai mempertanyakan di marketing 1.0 sampai 4.0, kira-kira ketika teman-teman program administrasi bisnis ini ingin membuat produk dan meningkatkan value produknya melalui sosial media, maka kita harus berpikir dulu gitu ya. Kira-kira barang apa kemudian yang laris? Mau yang murah, mau yang mahal gitu ya. Kemudian apakah produk ini misalnya koeksistennya ramah lingkungan atau enggak? Barang ini misalnya limited edition atau enggak, custom atau produk jadi gitu yang bisa langsung dibeli. Apakah ini kemudian punya ikatan emosi nggak dengan si masing-masing segmentasi itu tadi? Nah, ini adalah tabelnya. Bisa nanti teman-teman akses materinya saya akan berikan kepada panitia. Nah, selanjutnya adalah misalnya di marketing 1.0 ini gitu ya, mereka fokus tadi ke produk. Jadi mereka mikirin nih kalau promosi dapat apa? Oke, dapat diskon misalnya seperti itu. Nah, di 2.0 saya kasih contoh yang lebih mudah gitu ya. Customer value-nya apa misalnya? Oke, olahragawan misalnya. Biayanya seperti apa gitu ya. Misalnya Anda berikan gratis ongkir gitu ya, free shipping gitu ya. Lalu lokasinya seperti apa? Oh, ini ada garansinya misalnya. Untuk sepatunya garansi sekian tahun gitu ya. Atau untuk kulkasnya garansi sekian tahun. Nah, komunikasinya seperti apa gitu ya. Ini harus dipikirkan juga. Nah, contoh di marketing 3.0 misalnya, di sini ada co-creation atau pengorbanan apa yang perlu dilakukan oleh si brand tersebut, misalnya ini brand sepatu gitu ya. Maka mereka menjelaskan gitu ya, si sepatu ini gimana supaya ramah lingkungan, dicucinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian komunitasnya. Misalnya Anda jualan sepatu, maka Anda bisa bangun komunitas pelari atau komunitas maraton, bikin event-event kompetisi dan segala macam. Ini akan sangat menarik gitu ya. Mereka akan berlomba-lomba datang ke event tersebut
dan menggunakan apa namanya, terbaik gitu ya, terbaik dari si keluaran terbaru sepatu itu gitu ya. Jadi ajang di kompetisi lari itu bukan sekedar memenangkan lomba lari, tetapi Anda juga eksistensi Anda naik gitu ya ketika wah gue lari dengan sepatu baru nih misalnya seperti itu. Nah, conversation-nya dibuatlah mulai two-way communication gitu ya. Misalnya Anda bikin link tree ke WhatsApp, boleh pesan, oh ya boleh gitu ya, berapa harganya, misalnya 500.000 udah termasuk ongkir. Nah, ada dana saya tuh misalnya 10 juta, saya mau pesan berapa produk. Nah, ini bisa didiskusikan dengan si seller. Nah, di marketing 4.0 tadi kita lebih kemudahan transaksi, jadi kita bisa mulai ambil brand ambassador, influencer, sehingga kita punya e-commerce yang juga menunjang hal tersebut gitu ya. Nah, bisa follow up-nya dengan email marketing tadi, dengan WhatsApp, ataupun platform-platform lain. Nah, ini adalah contoh-contoh tampilan konten di website ataupun di sosial medianya. Jadi, untuk menarik emosi gitu ya, nggak cuma produknya, tapi kita mengeluarkan siapa sih brand ambassador dari produk tersebut. Oke, ini masuk ke perkembangan si marketing 5.0. Di era artificial intelligence, kira-kira gimana kemudian kita bisa bersaing gitu ya dengan memanfaatkan big data. Jadi kita nggak cuma tadi fokus ke audiensnya, fokus ke produknya, fokus ke isu lingkungannya, tapi kita juga memantau secara penuh kira-kira produk kita itu bagaimana sih dinilai di masyarakat. Kita bisa buat gitu ya pemetaan insight-nya dengan big data. Kalau sekarang kan mudah sekali gitu ya, ingin tahu berapa sih insight kita. Kalau di Instagram bisa langsung klik insight-nya untuk mengukur brand kita itu udah sekuat apa, berapa komentarnya, berapa viewers-nya, berapa likes-nya, berapa komennya, seperti itu. Nah, menariknya di marketing 5.0 ini lebih unik lagi, lebih berkembang lagi. Orang-orang bahkan nggak merhatiin produknya, nggak begitu memperhatikan jasanya, nggak memperhatikan isunya gitu ya, dan juga nggak memperhatikan komunitas atau prosesnya, tetapi di marketing 5.0 ini mereka bahkan sudah bisa membuat customer experience. Jadi yang mereka jual adalah pengalaman si customer. Nih, saya mau kasih contoh di sebelah kanan ini. Menarik sekali gitu ya, restoran Namas Dining. Mungkin teman-teman yang belum tahu bisa search di TikTok atau di Instagram gitu ya. Atau bisa nonton full videonya di akun beberapa influencer gitu ya. Nah, Namas Dining ini adalah salah satu restoran yang mereka bukan cuma menyajikan makanan enak, tetapi mereka menyajikan makanan-makanan yang unik. Misalnya kayak bentuknya seperti batu ulekan, seperti itu, dipikir itu adalah batu, ternyata itu adalah nasi timbal misalnya. Kemudian mereka memberikan experience kepada masyarakat, nggak cuma makan biasa cantik gitu ya, pakai tuxedo sama dress, tapi mereka bikin hujan buatan misalnya. Mereka sebagai konsumen diminta untuk menggunakan jas hujan misalnya, dan ternyata customer experience ini bisa dihargai dengan harga yang sangat mahal. Mereka kemudian berlomba-lomba gitu ya untuk booking, untuk bisa merasakan bagaimana sih rasanya makan di Namas Dining. Nah, ini cukup viral beberapa waktu lalu. Nah, ini mungkin juga teman-teman sudah kenal ya. Ini mukanya siapa nih? Ada yang bisa tebak nggak? Yang tidur di antara daging nih, teman-teman tahu nggak? Coba saya mau tanya deh. Se-update apa sih teman-teman di sini? Siapa nih teman-teman namanya? Nggak ada yang tahu. Mbak Cahyani nih, Mbak MC tahu nggak ini siapa? Enggak, Bu, belum tahu. Belum tahu. Oke, habis ini di searching ya. Mbak Ananda Rizkia tahu nggak nih siapa? Nggak tahu juga, Bu. Nggak tahu juga. Oke. Teman-teman boleh browsing ya di TikTok nih, lagi viral beberapa bulan terakhir. Dia adalah Dims the Meat Guy gitu ya. Jadi dia buat konten terkait dengan warung steak terbaru dia di Bintaro, dan itu viral banget. Biasanya orang mau pesan itu menunggu sekitar sampai 3 bulanan untuk bisa
dapat di Dim's The Midday dan juga di Namas Dining ini. Jadi dua resto ini menurut saya sangat menarik gitu ya, karena mereka bukan sekedar jualan produk, tapi mereka menawarkan customer experience. Gimana sih orang sampai PO itu 3 bulan, 6 bulan itu hanya untuk merasakan makan di resto tersebut, padahal dengan harga yang menurut saya sangat mahal gitu ya. Bahkan untuk steak ini bisa mencapai 2 digit gitu ya mahalnya. Tapi mereka rela untuk bisa makan di tempat itu gitu ya. Meskipun sempat kontroversial karena pada saat itu Dim's The Midday ini dianggap sebagai pendatang baru dan dia langsung naik ke level medium up gitu ya, dan juga sudah beberapa kali direview oleh influencer besar. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah customer experience. Orang itu nggak cuma mau dilayani dengan chef misalnya, mereka dibuatin oleh chef, lalu mereka makan langsung dari tangan chefnya misalnya. Nah, itu adalah experience yang mau mereka bayar dengan mahal. Banyak restoran Jepang yang mereka nggak cuma nyediain sushi platter gitu aja, tapi mereka dibuatin langsung sama chefnya, dan itu harganya akan jauh lebih mahal. Ya, sama sih di Dim's The Midday ini juga menarik karena dia sebagai owner, biasanya kan owner ya udah hanya membuat resto lalu dia ada di balik layar. Tapi Dim's The Midday ini justru muncul paling depan untuk selalu membuat konten-konten menarik, dan dia juga melayani langsung customer-nya. Jadi setiap hari dia ada. Gitu ya. Jadi experience-nya adalah dia mendapatkan potongan slice per slice steak gitu ya dari si Dim's ini. Begitu pula dengan Namas Dining. Dia membuat orang tuh penasaran gitu ya, dan mereka sirkulasi. Setiap bulan akan ada menu baru atau mereka makan gitu ya dengan sambil nonton, mereka makan sambil bermain, mereka makan sambil tebak-tebakan. Jadi experience-nya itu yang dijual dengan sangat mahal di marketing 5.0 ini. Oke, saya coba kasih contoh di industri lain, teman-teman. Sosial media ini telah merubah gitu ya. Campaign tadi isu lingkungan dan juga promosi itu dengan experience. Nah, misalnya nih di sebelah kanan bawah ini saya kasih contoh, ini adalah bisnis Fantech Plaza. Mungkin teman-teman pernah main ke Jatim Park 1, 2, atau 3 gitu ya. Mereka kemudian mulai mengkombinasikan wisata customer experience itu bukan sekedar kita kunjungan. Kalau saya dulu kan sering ya kecil ke Dufan gitu ya, kita bisa naik wahana roller coaster misalnya. Nah, sekarang mereka mengkombinasikan itu dengan artificial intelligence. Jadi kalau teman-teman ke Jatim Park 3 misalnya, ada salah satu tempat namanya Fantech Plaza yang itu memang memanfaatkan artificial intelligence. Jadi kita bisa gambar, teman-teman gambar ikan gitu ya di kertas, lalu ikan itu di-scan, dan tiba-tiba ikan itu akan hidup di layar gitu ya. Itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan gitu ya, punya experience bahwa jualan sesuatu itu, gambar yang saya buat dengan tangan bisa muncul di layar gitu ya, meskipun itu tipu daya gitu ya, atau ini permainan Fantech misalnya dia seakan-akan main softball atau dia akan seakan-akan main basket, tapi dia melemparnya ke layar gitu. Dia menggabungkan teknologi itu dengan kecerdasan buatan untuk menarik audiens. Oh, kita punya ya virtual reality yang terbaru. Nah, kehadiran sensor ini kemudian melahirkan banyak industri, baik itu makanan, baik itu tempat wisata, mengkombinasikan itu sehingga mix reality-nya muncul. Dan manusia itu terkoneksi gitu ya dengan hal-hal yang tadi berbau teknologi. Contoh lain misalnya, Bu, bisnis selain di wisata dan juga resto, ada lagi nggak yang menggunakan customer experience? Ada. Teman-teman mungkin pernah lihat Taman Safari baru-baru ini misalnya mengeluarkan wahana gitu ya, kita bisa masuk ke dalam kurungan kandang, lalu kita memberi makan harimau gitu ya. Zaman dulu mungkin orang-orang mentok kita memberi makan rusa gitu ya, memberi makan jerapah. Di kebun binatang Surabaya paling mentok itu kita ngasih makan buaya, itu pun kita ngelempar dagingnya gitu ya. Tapi Taman Safari kemudian bukan kita yang masukin makanan ke kandang hewan buas, tetapi kita yang dimasukin gitu ya. Kita yang jadi kurungannya, kita dikurung dan kita ditempatkan di tempat mereka. Jadi experience takutnya itu kan lebih luar biasa gitu ya. Nah, iyalah marketing 5.0 dan keseruan itu tadi gitu ya, experience customer itu dibagikan di sosial media. Akhirnya semua orang ingin juga gitu ke sana, ingin juga mencoba gimana sih makan resto di Namas Dining, gimana sih caranya
rasanya gitu ya, ngasih makan hewan langsung di kandangnya gitu ya. Dan bisa juga misalnya kayak sekarang banyak video-video yang populer terkait Dubai misalnya, mereka bisa lompat dari helikopter, kemudian mereka bisa parasailing gitu ya. Nah, experience itu kemudian dibagikan di sosial media dan akhirnya membuat orang ingin datang ke sana gitu ya. Jadi audiens itu benar-benar diberikan ruang untuk bisa mencoba hal-hal baru. Jadi adrenalinnya ini jadi poin penting di teknologi dan artificial intelligence itu tadi. Oke, saya akan masuk ke materi selanjutnya. Sebelum saya masuk ke brand personality ini, ada mungkin pertanyaan dari teman-teman? Sebelum kita masuk ke gimana sih, tadi kita udah menjelaskan perjalanan dari marketing 1.0 sampai 5.0, sampai sini ada pertanyaan dulu atau sudah cukup jelas teman-teman? Ini mukanya bingung nih, Jelas, ngerti Bu. atau enggak? Iya, Mas Axel, gimana Mas? Sejauh ini ada pertanyaan? So far belum, Bu. Belum ya? Oke. Saya sapa dulu deh nih yang off cam nih, Mas. Ada nggak di tempat ya? Mbak Sylvia Anggraini, masih ada di tempat? Iya, Bu. Oke. Gimana Mbak Sylvia sejauh ini dari marketing 1.0 sampai 5.0, kira-kira mana yang menurut Mbak Sylvia paling menarik? Mungkin yang 5.0, Bu. Yang 5.0. Oke, thank you Mbak Sylvia. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya ingin lebih interaktif aja sama teman-teman karena ini juga kan kajian internal ya. Sebenarnya saya ingin kalian banyak berdiskusi, banyak bertanya, sehingga kajian ini bukan sekedar satu arah gitu ya, tapi dua arah. Saya ingin mendapatkan cerita. Teman-teman mungkin pernah lihat campaign yang serupa gitu ya, boleh sharing misalnya Bu, marketing 5.0 ini juga diterapkan di sini, benar nggak ya misalnya? Ya. Nanti saya ingin dengar lebih banyak diskusi dari teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Jika belum ada pertanyaan, jadi perjalanan marketing 1.0 sampai 5.0 itu sebenarnya tujuannya nggak lain nggak bukan gitu ya, untuk meningkatkan brand personality atau brand value dari produk tersebut gitu ya. Mereka sedang mencari positioning gitu ya, mereka tuh sebenarnya niche-nya itu ada di mana sih gitu ya. Untuk memasarkan produk, mereka kemudian mengambil posisi dari kesukaan konsumen yang begitu beragam, mereka ingin mengisi satu posisi yang mungkin belum ditempati oleh orang lain gitu ya. Dan materi promosinya itu juga menetapkan beberapa keunikan tadi. Nah, ini teman-teman mungkin sudah belajar ya di kuliah, kita kenal namanya sistem STP, segmentation, targeting, positioning. Nah, ketika kita mau punya bisnis, mau bikin produk, maka kita harus tahu dulu tadi, segmentasinya tuh siapa sih yang kita kejar. Misalnya tadi saya kasih contoh Mama's Dining gitu ya. Kira-kira untuk mahasiswa itu segmentasinya cocok nggak? Saya mau minta pendapatnya ya. Mbak Daniar, kira-kira Mama's Dining untuk segmentasinya itu dia kemana? Ada Mbak Daniar? Iya, Bu, mohon maaf, tapi saya masih kurang paham dengan itu, jadi belum bisa jawab. Oke, saya kasih gambaran teman-teman, Mama's Dining itu harganya ya masih di antara 5 sampai 10 jutaan gitu ya. Untuk dia mencoba sekitar 18 sampai 20 menu dalam waktu 2 sampai 3 jam. Nah, kira-kira menurut kalian dengan harga segitu, maka dengan experience yang cukup ekstrim tadi, misalnya diberikan hujan buatan dan segala macam, kira-kira mereka menarget tuh usia berapa, jenis kelaminnya apa, pekerjaannya apa, dan pendapatannya berapa? Saya mau tanya ke Mbak Melinda Putri deh.
Ya, Bu. Mungkin untuk segmentasi targetingnya itu lebih ke pengusaha ya, Bu, yang mempunyai penghasilan lebih besar gitu. Oke, dengan pendapatan yang banyak gitu ya Mbak Melinda Iya. ya. Untuk targeting jenis kelaminnya bisa cewek, bisa cowok, Bu. Oke, lalu? Mungkin itu saja dulu dari saya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Melinda. Betul ya teman-teman, jadi si Namas Dining ini memang dia segmentasinya karena harganya mahal dan sangat eksklusif gitu ya, harus pre-order dulu, maka saya rasa itu ada di level medium up gitu ya, nggak semua orang bisa sampai ke level itu. Tetapi kemudian targetingnya ini dia jelas gitu ya, dari orang-orang yang memang pengen punya experience makan yang baru. Nggak makan biasa yang cuma ke warteg makan pulang, tetapi mereka disajikan dengan visual yang sangat bagus, audio dan suara yang sangat bagus, dan yang lainnya gitu ya. Jadi dia targetingnya sangat spesifik untuk orang-orang yang ingin punya pengalaman makan yang unik. Nah, positioning mereka juga menjadi selling point atau uniqueness-nya. Mereka punya kekuatan, mereka di industri itu belum banyak saingannya. Belum banyak orang yang bisa mengkreasikan makanan dalam bentuk yang aneh gitu ya. Dipikir batu ternyata nasi misalnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa cari videonya gitu ya. Menurut saya itu sangat menarik karena kita nggak banyak yang berpikiran orang tuh mau ya menebak-nebak ini makanan apa sih gitu ya, dan dikasih game dulu misalnya sebelum makan. Jadi STP-nya dia sangat unik gitu ya. Nah, akhirnya dengan kita tahu segmenting, targeting, dan positioning kita, maka kita akhirnya punya niche. Kita ini ada di mana gitu ya niche-nya. Jadi dari segala SEO-nya, nanti SEM-nya, engagement-nya gitu ya, akan mengerucut kepada landing page yang berakhir pada marketingnya mereka nanti akan menjadi seperti apa. Misalnya mereka akan jadi member, jadi branding gitu ya, atau bahkan mereka follow up terkait dengan bisnis tersebut. Nah ini saya singkat aja gitu ya, bahwa sekarang gitu ya perkembangan dari 5P, 7P sekarang sudah ada di 9P, ada 9P yang banyak dipertimbangkan gitu ya seorang marketer untuk kemudian mereka bisa bikin produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, people opinion, dan juga political power. Jadi nggak cukup kita cuma berhenti di promotion, tapi sekarang kita harus menguasai tadi prosesnya, gimana quality insurance-nya, kemudian physical evidence-nya. Sekarang nggak cukup kita taruh nama alamat, tapi juga harus mencantumkan Google Map-nya, titiknya tuh ada di mana, supaya orang mau datang. Nah, di people opinion ini juga sangat menarik tadi engagement. Kita nggak bisa berjualan sendiri gitu ya. Di sosial media, rating itu sangat berpengaruh. Jangankan di sosial media ya, di GoFood aja kalian kalau mau pesan makan kan pasti cari rating yang tertinggi. Pasti cari review yang paling bagus gitu ya. Kalau saya misalnya harus dinas luar kota, biasanya saya paling aman ya akan lihat Traveloka misalnya atau tiket.com. Saya cari hotel-hotel mana yang reviewnya paling bagus gitu ya. Nah, testimoni ini ternyata sangat mahal gitu ya, diberikan oleh industri kepada audiens karena testimoni ini kan jujur gitu ya, semua orang bisa mereview, sehingga Google review gitu ya harus Anda cantumkan juga di sosial media Anda. Anda bisa bikin link tree dari sosial media Anda untuk kemudian membuat gitu ya Google review itu seperti apa, review di Shopee seperti apa misalnya. Itu bisa Anda masukkan ke highlights misalnya di Instagram Anda, atau Anda bikin di link tree gitu ya. Oh, ini review-review, apa kata mereka tentang produk ini. Nah, itu akan sangat membantu penjualan produk Anda. Kemudian yang terakhir ini adalah political power. Mungkin dulu kita nggak banyak fokus pada hal ini gitu ya, tapi saat ini political power saya rasa jadi hal yang cukup berpengaruh. Contoh misalnya ada positioning produk, misalnya Wardah, dia nggak hanya memposisikan dia sebagai brand wanita muslimah gitu ya, tapi mereka memberikan logo halal. Ya, halal dulu mungkin hanya di makanan, tapi sekarang produk-produk skincare itu juga menerapkan produk halal. Jadi legalitas perusahaan
hak merek dan label dari perusahaan itu juga sangat penting untuk menentukan apakah orang mau beli produk kita atau enggak. Oke, nah ini biasanya tampilan websitenya teman-teman. Kalau kita sudah menentukan posisi kita, tahu target audiens kita, dan apa yang mau kita tentukan, maka akan terjadi integrated marketing communication. Jadi marketing itu sifatnya terintegrasi satu dengan yang lain. Misalnya kalau Indomie gitu ya, mereka punya brand personality-nya merah, kuning, dan hijau. Mereka segmentasinya adalah selera Nusantara, maka mereka tampilkan itu dalam bentuk visual. Nah, sosial media nanti bisa teman-teman masukin link websitenya di sosial media tersebut, gitu ya, sehingga terintegrasi. Desain yang ada di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan di website itu harus satu warna. Kalau memang warnanya merah, ya merah semua, gitu ya. Jangan sampai berbeda akhirnya. Nanti jadinya nggak terintegrasi brand Anda di beda platform. Jadi harus sama semua. Kalau Indomie misalnya color palette-nya itu ada di warna merah misalnya, ya dia akan konsisten menerapkan itu di media-media sosial lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya mau kasih contoh-contoh gitu ya, tadi positioning produk misalnya di sebelah kiri ini ada di kalangan middle up gitu ya, kalau yang kanan misalnya ini the middle aja gitu ya, tengah-tengah. Nah, di sini gitu ya, social media is about sociology and psychology more than technology gitu ya. Jadi sebenarnya social media itu benar-benar memahami kita untuk tahu kita tuh mau apa, apalagi sudah masuk marketing 5.0, kita ini sedang digunakan gitu ya, tanda kutip digunakan oleh social media. Algoritma itu membaca kita secara artificial intelligence. Makanya nggak bingung kalau teman-teman tiba-tiba scroll habis searching sepatu gitu ya, besoknya akan muncul terus tuh di beranda algoritmanya. Oh, kok sepatu ini muncul lagi ya, tapi dari merek yang lain. Kok sepatu itu muncul lagi ya di FYP TikTok kita misalnya. Kok sepatu itu keluar di app Facebook kanan kiri gitu ya. Jadi sosial media itu sangat mengetahui gimana sih perilaku kita gitu ya. Malah yang lebih menarik adalah sadar atau nggak sadar, teman-teman mungkin searching sesuatu gitu ya, mau kasih kado pacar gitu ya. Maka habis itu nanti beranda Instagram, beranda sosial media itu akan penuh dengan saran-saran apa sih yang harus teman-teman beli gitu. Jadi data pribadi kita ini memang banyak digunakan secara artificial intelligence untuk tahu kita akan konsumtif di mana. Ya, jadi secara sosiologi dan psikologi gitu ya, teknologi ini membaca semua itu. Nah, ini saya akan mulai masuk ke masing-masing sosial media. Jadi kita akan mencoba memahami sedikit aja gitu ya, bagaimana sih algoritma dari masing-masing Instagram. Misalnya ini algoritma Instagram gitu ya. Untuk teman-teman yang mau berjualan di Instagram, mau punya bisnis di Instagram, maka kualitas kontennya biasanya lebih banyak akan ada di visual gitu ya. Harus sering upload, harus sering interaksi dengan audiens, harus juga kemudian punya followers yang interaktif dengan kalian gitu ya, baru Anda bisa memberikan impact insight itu yang tinggi gitu ya, banyak view-nya, banyak komennya. Nah, salah satu yang menarik dari algoritma Instagram misalnya, ini tadi saya coba cari gitu ya, ini bisnisnya Just Tip-nya teman-teman Adis katanya, by project. Nah, ini ternyata masih 50 followers-nya gitu ya. Kemudian tone color palette-nya udah oke sebenarnya. Rata-rata menggunakan ungu tapi produknya berbeda-beda. Ini sebenarnya sudah cukup konsisten dengan tadi kita sebut integrated marketing communication. Namun sayangnya gitu ya, di sini cuma ada Shopee-nya gitu ya. Padahal harusnya di bio Instagram misalnya bisa lebih informatif, misalnya ada link tree-nya, bisa ada WA-nya, ada emailnya, ada alamatnya gitu ya, supaya orang tuh tahu mau beli itu kemana. Ini pemiliknya By a Project ini punya siapa ya? Ada di sini hadir nggak? Saya, Bu. Yang mana tuh? Mbak siapa nih? Nggak kelihatan. Saya.
Ananda. Mbak Ananda. Mbak Ananda boleh cerita dikit nggak? Nih, by a project ini gimana? Perjalanan bisnisnya, apakah sudah ramai atau belum, atau gimana? Sebenarnya ini tuh awalnya itu waktu COVID kemarin, Bu. Itu kita jualin masker, terus hand sanitizer. Terus semenjak COVID udah menurun, sebenarnya udah nggak begitu aktif. Terus kebetulan kemarin itu ada event Surabaya Beauty, dan ini kebetulan punya aku sama saudaraku. Jadi kita tiap tahun itu datang ke Surabaya Beauty kayak bazar make up gitu kan. Terus kita manfaatin buat buka just tip nih. Mungkin kan kalau tiket masuk untuk ke Surabaya Beauty-nya itu kan juga butuh ada tiketnya berapa ribu gitu. Terus dan di sana kan ngantri banget. Jadi eh, aku sama saudaraku itu ngide gimana kalau kita buka just tip aja gitu. Oke, berarti ini ramainya Mbak Ananda pas event-event aja ya? Kalau nggak event Iya. berarti nggak ada. Iya, soalnya ini sebenarnya cuman buat kayak masker COVID kit dulu. Dulu tuh jualan COVID kit aja, Bu. Tuh. Masih jalan tapi sekarang ya? Enggak, Oh, nggak jalan, sayang banget gitu ya. Oke, iya. mudah-mudahan habis ini bisa dilanjutkan ya Mbak bisnisnya ya. Karena sudah Iya. lumayan ya, ada 50 followers gitu ya, harus kita terus kejar gitu ya. Karena kadang kalau kita sudah punya followers aktif gitu ya, lalu kita stop untuk upload, maka ya akhirnya nggak jadi maksimal gitu ya, akhirnya viewersnya turun biasanya. Oke, nah saya akan bahas di sini bagaimana kemudian kita mencoba mengoptimalisasi Instagram gitu ya, mulai dari feed-nya teman-teman. Jadi mulai dari feed-nya di sini optimize your Instagram gitu ya. Tadi Mbak Ananda sudah mencoba menggunakan color palette yang sama gitu ya. Misalnya memang tone-nya ini anak cewek bumi gitu ya, maka warna-warnanya warna-warna bumi seperti ini gitu ya. Coklat, putih, hijau gitu ya. Nah, ini harusnya konsisten gitu ya. Jadi kalau Anda pinginnya warnanya tadi ungu ya ungu terus gitu ya. Bisa dikombinasikan beberapa tapi tone paletnya tetap nggak jauh-jauh dari tadi warna Anda seperti itu. Nah, gaya visual itu juga harus konsisten gitu ya. Anda ini tipe yang estetik atau yang sangat informatif atau yang edukatif gitu ya. Jadi foto produknya nanti akan menyesuaikan karakter dari bisnis Anda. Gitu ya. Lalu kemudian pesan interaktifnya ini sangat penting gitu ya untuk bikin call to action-nya jadi efektif. Misalnya Anda menggunakan Instagram tapi ya udah cuma posting feed aja, sayang banget gitu ya. Padahal Anda juga bisa mengoptimalisasi Instagram Anda dengan bikin quiz, challenge gitu ya, giveaway, ada bikin flash sale atau countdown. Misalnya mau launching produk baru, di story bisa countdown to new product apa, misalnya seperti itu. Nah, atau bikin polling-polling sederhana, misalnya seperti ini. Do you think body lotion have a short-term or long-term solution? Kira-kira tahan berapa lama sih gitu ya? Misalnya kayak sekarang sunscreen dikampanyekan hanya bertahan sekian jam dan harus di-retouch berapa jam sekali, misalnya seperti itu. Nah, polling-polling ini bisa jadi masukan juga bagi kita seorang founder, CEO atau seller gitu ya. Kira-kira mereka tuh suka nggak sih sama produk kita? Nah, apalagi dengan call to action-nya, akhirnya kalau kita sering kasih promo, mereka akan beli gitu ya. Karena tujuan kita adalah mereka beli produk kita, mereka jadi customer yang loyal dengan kita. Nah, Bu, selain menggunakan feed, story gitu ya, ataupun carousel, teman-teman juga bisa bikin carousel gitu ya, dari quotes-quotes, misalnya ada video tutorial, bisa juga reels, video-video kompilasi produk, unboxing produk, ya. Jadi ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan supaya produk kita ini efektif seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mulai memanfaatkan highlight gitu ya. Jadi untuk beberapa
kepentingan, misalnya harganya, testimoninya, itu dijadikan dalam satu highlight lalu diberikan cover yang menarik seperti ini. Dia tone-nya warna-warna pastel misalnya, ya diberikanlah highlight pastel-pastel yang bahas misalnya tentang kulit yang berjerawat, kulit yang oily, yang dry skin seperti apa. Jadi orang ketika masuk ke Instagram Anda nggak harus scroll feed sampai bawah, tapi punya post-post, oh kalau yang acne ini dia di sini nih, di highlight yang ini gitu ya. Nah, bisa juga Anda memanfaatkan fitur kolaborasi. Jadi untuk Instagram Live, Anda bisa take over gitu ya. Anda bisa undang endorser atau influencer untuk bergabung di sosial media Anda. Tujuannya selain untuk mempromosikan produk, ini juga bisa menambah followers akun Anda. Nah, kemudian juga sekarang bisa pakai user generated content gitu ya, atau yang posting berdua gitu ya, untuk bisa di-repost testimoni-testimoni dari si customer kita atau klien kita, atau kita bisa posting bareng gitu ya, misalnya antara Farika Rahmawati dan Ananda, misalnya Anda yang punya produk gitu ya, saya yang foto sama produk Anda, lalu kita join gitu ya, duet gitu di Instagramnya. Oke. Kemudian teman-teman kalau sudah mencoba mengoptimalisasi Instagram dari fitur-fiturnya, Anda juga harus bisa memaksimalkan caption dari Instagram Anda. Jadi bukan cuman gaya-gayaan gitu ya, dikasih quote bahasa Inggris, tapi sesuatu yang informatif dan mengajak orang untuk membeli. Nah ini saya kasih contoh salah satu teman saya gitu ya, yang menjadi influencer makanan gitu ya, akunnya adalah @foodstories.id. Jadi dia kasih informasi lengkap videonya, misalnya untuk bisnis harus hubungi siapa. Nah di captionnya ini menarik banget gitu ya. Misalnya dia tulisnya gini, sangat storytelling gitu ya. Orang-orang terheran-heran deh lihat ini. Gokil sih pisang kejunya, toppingnya super melimpah gitu ya. Enak sih, tapi aku nggak kuat makan banyak-banyak dan jangan sering-sering juga ya guys, misalnya. Jadi dia ada interaksi. Nah, di mana belinya? Ada di Pisang Keju Papadai. Lokasinya di mana? Di Jalan Cibadak, Bandung. Harganya berapa? Nah, ini sangat informatif sekali nih, 23.000. Jangan lupa gitu ya juga untuk menambahkan hashtag yang sesuai gitu ya. Kalau orang mau cari pisang goreng enak daerah Bandung di mana? Nah, dia akan browsing dan akan ketemu postingan ini. Gitu ya. Kemudian rahasia lainnya gitu ya. Jadi si rekan saya ini cerita ketika dia habis posting review dia terhadap makanan, maka yang dilakukan adalah dia memberikan jeda waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk membalas komentar-komentar gitu ya. Jadi nggak cuma asal upload terus ditinggal, tetapi dia naikin engagement dengan membalas komentar-komentar. Nggak cuma sampai situ gitu ya teman-teman, kalau udah punya feed yang bagus, story yang berkala, teman-teman juga harus sering komenin juga akun-akun yang muncul di beranda teman-teman. Jadi ini akan menaikkan interaksi teman-teman dengan yang lain dan akhirnya secara simbiosis mutualisme kalau kita sering komen orang, like orang, maka kita juga mudah gitu ya untuk bisa di-like sama mereka. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa produk lainnya, misalnya ini kosmetik dan juga bir gitu ya. Mereka punya tone color yang nggak jauh beda gitu ya. Misalnya ini biru, boleh dikreasikan gitu ya dengan ada cermin, ada awan, ada manusianya, ada hewannya, tetapi tetap tone color-nya ada di warna itu. Biasanya kalau kita ngedit video, ngedit foto gitu ya, kita harus tahu tone color kita tuh color paletnya di mana. Warnanya akan konsisten aja di warna itu. Gitu ya. Boleh dikombinasikan sesekali. Misalnya kayak M Cosmetic ini juga, misalnya warna-warnanya cenderung pastel gitu ya. Mereka akan ada di situ-situ aja tone color warnanya. Dan ini di bir gitu ya, mereka cari warna-warna yang cerah gitu ya. Jadi nggak cuma biru, ada kombinasi biru kuning gitu ya. Dan itu hampir ada di setiap feed-nya. Gitu. Jadi Instagram ini sangat potensial untuk menaikkan brand personality kalian, produk kalian, ketika Anda mampu untuk mengkomunikasikan produk bukan sekedar lewat promosi endorsement, tetapi
melalui cara visual, melalui video, dan melalui musik, itu semua dijadikan satu paket yang lengkap untuk bisa bikin customer tertarik untuk bisa beli produk kalian. Oke, kemudian YouTube gitu ya. Algoritmanya mungkin akan jauh lebih sedikit berbeda dengan Instagram. Kalau Instagram lebih fokus ke visual, sementara algoritma YouTube itu biasanya mereka lebih suka dengan durasi yang panjang. Misalnya kalau di TikTok kita cuma 15 detik, 3 menit, 10 menit gitu ya. Di YouTube ini orang bisa bikin konten yang sampai 1 jam, 2 jam. Nah, biasanya nih seperti sharing session kita pada pagi hari ini akan saya record dan saya akan upload juga di YouTube gitu ya. Nah, ini biasanya orang menggunakan YouTube itu untuk nonton film, untuk nonton film pendek, jadi dengan durasi yang jauh lebih panjang. Gitu ya. Jadi orang-orang yang ingin whole package of knowledge itu akan mencari YouTube. Gitu. Makanya biasanya konten quality scoring-nya ini juga akan berbeda, gitu ya. Maka yang dikejar kalau Anda monetisasi YouTube biasanya adalah jam tayangnya. Seberapa lama, semakin lama maka semakin bagus gitu ya. Ada minimal subscribe 1000 dan juga jam tayang sekitar 40.000 jam baru Anda kemudian bisa dimonetisasi kayak gitu. Jadi sangat berbeda. Kalau tadi Instagram Reels misalnya semakin singkat semakin baik, semakin viral gitu ya, sama dengan TikTok. Tapi kalau YouTube gitu ya, dia punya karakteristik sendiri. Jadi mungkin di YouTube nggak terlalu harus komenin semua subscriber Anda, tapi lebih ke fokus supaya orang stay di YouTube Anda secara berkala, jadi jam tayangnya banyak. Makanya kenapa sekarang banyak stasiun televisi gitu ya, yang mereka kemudian bikin live streaming pada saat acaranya itu. Jadi ketika kita kehilangan jam tayang TV, kita akan beralih ke YouTube untuk menonton program tersebut. Oke. Kemudian kita akan pindah juga ke algoritma TikTok gitu ya. Nah, ini cukup unik juga, berbeda dengan si Instagram dan YouTube. Meskipun sekarang YouTube punya YouTube Short yang juga singkat, tapi tetap algoritmanya berbeda antara masing-masing sosial media. Nah, kalian jika ingin punya brand dan sesuai dengan karakter sosial medianya gitu ya, maka algoritma TikTok ini juga sangat menarik gitu ya. Nah, biasanya kita kenal dengan konsep FLKS. Jadi kalau di TikTok semakin banyak view-nya, like-nya, kemudian komennya, subscribe-nya atau followers-nya, maka dia atau banyak di-save gitu ya, banyak di-save, disimpan, maka dia akan naik viewers-nya terus disampaikan ke FYP ke audiens lainnya gitu. Tapi kalau biasanya videonya nggak ditonton dengan penuh, videonya itu nggak banyak yang komen, maka viewersnya akan berhenti di situ. Jadi Anda harus paham algoritma masing-masing gitu ya. Begitu pula TikTok biasanya akan naik viewersnya atau followersnya ketika Anda rajin live TikTok. Nah, ini juga menarik gitu ya, nggak ada di Instagram. Di Instagram cukup interaktif komen, tapi kalau di TikTok Anda juga harus rajin-rajin live TikTok. Makanya sekarang banyak mulai muncul pekerjaan baru gitu ya, mahasiswa saya banyak yang kerja untuk ngisi live TikTok ternyata gitu ya. Jadi dibayar harian, nge-live 4 jam, nge-live 6 jam gitu ya. Dengan gimmick-gimmick yang menarik. Algoritma TikTok ini sangat menarik gitu ya, karena tidak hanya visual tapi dia butuh musik ya dan butuh interaksi yang luar biasa. Sebagai seorang konten kreator, Anda juga bisa memaksimalkan fitur ini misalnya dengan bikin gimmick-gimmick menarik di live TikTok. Kalau kemarin sempat ditutup ya soal mandi lumpur gitu ya, tapi sekarang juga macam-macam gitu ya. Ada yang makan lidah buaya, ada yang menulis Arab gitu ya, ada yang ngajar sambil live TikTok. Jadi semua kegiatan itu selama mereka punya segmentasinya, maka dia akan naik viewersnya. Gitu. Nah, di sini dari video di post gitu ya, maka kita harus evaluasi performance-nya gitu ya. Watch time-nya ini akan sangat berpengaruh. Tadi saya bilang video length replace. Nah, ini kuncinya TikTok. Jadi kalau Anda nonton video lalu Anda skip, maka biasanya video itu akan berhenti di situ view-nya. Tapi kalau orang, biasanya ada kan video pendek banget ya, cuma 3 detik, ada yang 5 detik, terus ada lagunya yang lagi viral, terus ada tulisannya banyak gitu ya. Untuk bisa baca kita kan akan pause, kita akan replay. Nah, itu naikin algoritmanya dia.
Jadi menarik kalau TikTok ini, kalau Anda punya bisnis gitu ya, biasanya Anda punya 2 akun gitu ya, ditontonlah sampai habis dan ditonton berulang-ulang, maka dia akan naik, bisa FYP. Gitu ya. Lalu semakin banyak orang yang share ke temennya gitu ya, karena lucu mungkin atau karena apa, maka itu akan bikin good performance di algoritma TikTok. Hashtag juga cukup berpengaruh, tapi nggak berpengaruh di Instagram biasanya. Oke, nah ini adalah saya juga salah satu konten kreator teman-teman di TikTok. Emang naik turun banget, ada yang sampai ratusan ribu, tapi ada juga yang stuck di beberapa ribu aja gitu ya. Nah, cara mengoptimalisasi TikTok Anda gitu ya, kalau Anda punya produk atau Anda punya konten bermanfaat, maka jangan cuma bikin konten sendirian, tapi Anda bisa kolaborasikan misalnya dengan nge-stitch orang gitu ya. Biasanya ada yang kontroversial Anda stitch, atau Anda duet kalau Anda bisa nyanyi misalnya, atau Anda tag ke akun-akun yang bermanfaat gitu ya. Atau Anda bikin sesuai dengan trend challenge di TikTok. Biasanya kalau di TikTok ada notifikasi sistem, di situ dia akan kasih tahu apa yang viral di TikTok dalam seminggu terakhir gitu ya. Lalu Anda juga bisa memanfaatkan untuk menaikkan TikTok kalian, Anda bisa masukin TikTok promosi gitu ya, TikTok Ads, ataupun untuk afiliator bisa masukin keranjang kuning untuk bisnis Anda. Nah, tadi saya bilang TikTok Shop ini sangat naik gitu ya, hampir 60% segmentasi sekarang banting harga tuh di live TikTok. Jadi untuk afiliator ini juga peluang bisnis buat teman-teman yang mau punya kerjaan sambilan di afiliator TikTok itu lumayan banget dapetnya ya. Nah, kemudian storytelling tadi juga bisa Anda gunakan di vlognya TikTok. Misalnya Anda gunakan a day in my life gitu ya. Saya sering kali, beberapa kali konten saya menceritakan pekerjaan dosen dari bangun sampai tidur lagi itu seperti apa sih kerjaannya, dari mulai ngajar mahasiswa, ikut penelitian, sampai kemudian pengabdian ke masyarakat itu seperti apa kegiatannya. Itu saya biasanya kasih kompilasi kegiatan di vlog TikTok ataupun di YouTube misalnya yang untuk durasi yang lebih panjang. Nah, sama konsistensi TikTok juga akan semakin tinggi ketika Anda posting secara rutin dan biasanya punya fitur Q&A atau question and answer. Jadi ada yang komen, Anda balas dengan video, maka itu akan jauh lebih banyak gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan, teman-teman. Nah, menariknya gitu ya, sekarang konten itu bukan sekedar bermanfaat, tapi dia juga harus viral atau dapat attention dari audiens gitu ya. Nggak cukup Anda pingin FYP kasih konten bermanfaat, tapi Anda harus viral juga gitu ya. Biasanya ada kalimat pembuka di 3 detik pertama yang membuat orang tuh mau menyelesaikan video Anda sampai akhir. Oke, kalau zaman marketing 2.0 atau 3.0 gitu ya, modelnya masih seperti ini, kita kasih banner, poster. Kalau sekarang sosial media udah merubah segalanya gitu ya, jadi konten-kontennya justru yang nggak kepikiran, kayak misalnya si kamu nanya ini ya, ini sampai diapresiasi sama Ganjar Pranowo gitu ya, gubernur, dan konten-konten gift di live TikTok ini juga viral gitu ya. Jadi sosial media itu kemudian mengkombinasikan kejadian nyata secara langsung di live gitu ya, ditaruh di sosial media, maka dia viral. Atau contoh lain misalnya si Arif Muhammad ini, dia bikin banner gitu ya, siap menjadi nomor 1. Terus beberapa kali dia juga campaign soal rumah makan Padangnya, Payakum Buah itu. Dia bikin challenge gitu kan ya, mana sih kalian tim mana, tim makan pakai tangan atau tim makan pakai sendok. Jadi mereka bikin campaign dulu di sosial media, baru gebrakannya ditaruh di dunia nyata, misalnya di di banner-banner semacam ini gitu ya. Atau kemarin ini Jeffrey Nicole misalnya, dia bilang ada tweetnya gitu ya, dan itu di print.
Kalau zaman dulu kan kita punya banner hanya semacam tadi ya, misalnya McD ada menu-menu terbaru. Tapi kalau sekarang bahkan postingan di Twitter itu bisa dibuat jadi banner gitu. Ini menarik sekali. Nah, misalnya sini Jeffrey Nicole gitu dia bilang bahwa bisa ketemu jodoh di 2021. Cari hotel di Traveloka gitu. Jadi sebenarnya dia bukan Traveloka tapi dengan cara-cara yang sangat out of the box gitu ya. Sehingga virality content ini menjadi kekuatan untuk teman-teman bisa mikir sesuatu yang apa sih ya yang mungkin sangat unik dan sangat spesifik yang mungkin nggak ada di tempat lain, maka itu yang menjadi kekuatan teman-teman untuk bisa menjangkau audiens ya. Oke, so it's time to expand your brand, kembangin platform kalian, jaga reputasi produk kalian atau konten kalian, tingkatkan visual dari konten kalian dan raihlah lebih banyak audiens, followers gitu ya, dan juga konsisten untuk bisa upload setiap hari atau mungkin terjadwal upload 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Saya rasa itu adalah materi yang bisa saya bawakan gitu ya, untuk teman-teman bisa memiliki kepuasan pelanggan gitu ya, bisa punya engagement yang kuat dengan audiens, dengan customer. Dan saya harap materi tadi bisa membantu teman-teman juga untuk level up your brand value through social media. Itu saja dari saya, Mbak MC. Kalau ada pertanyaan, boleh sekalian didiskusikan. Saya kembalikan ke Mbak MC, Mbak Krisantania tadi ya. Katiani. Oke. Baik, terima kasih Bu Fariha atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat sekali dan memberikan pengetahuan baru bagi kita. Untuk acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan tadi, bisa langsung raise hand. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan Daniar terlebih dahulu. Baik, Sasi, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Ibu, sebenarnya perkenalkan nama saya Daniar. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan terkait produk sama branding di sosial media ya, Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan di situ sebenarnya kita itu harus bangun branding dulu di sosial media, baru kita itu menciptakan produk,